Kali ini kita bakal bahas salah satu figur paling penting, paling krusial dalam sejarah Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Pangeran Diponegoro, pahlawan besar dari Tanah Jawa. Coba deh kita pikirin, ini nih yang bikin ceritanya luar biasa. Gimana ceritanya? Seorang pangeran Jawa yang dikenal alim, yang lebih milih hidup berdoa, malah jadi pemimpin perang besar. Perang yang bikin rugi sebuah kekuatan kolonial raksasa sampai 15.000 tentara dan nyaris bikin koloninya bangkrut. Ini kan sebuah paradoks yang menarik banget. Nah, buat ngejawab itu semua, kita perlu mundur sedikit. Kita harus lihat masa mudanya dulu. Karena disitulah kita bakal nemuin kunci buat ngerti kenapa dia begitu beda dari pangeran-pangeran lain pada masanya. Oke, lihat deh detail-detail ini. Latar belakangnya ini menarik banget. Diponegoro itu kan anak sulung sultan, tapi ibunya seorang selir, bukan permaisuri. Dan ini penting, karena status ibunya inilah yang bikin dia merasa nggak pantas naik tahta. Bayangin, dia nolak tawaran ayahnya buat jadi sultan, bukan cuma sekali, tapi 2 kali. Gila kan? Dia lebih milih hidup tenang di Tegalrejo, ngedalamin agama, dekat sama rakyat biasa, sama para ulama. Pokoknya jauh dari hiruk-pikuk politik istana. Nah, pilihan hidupnya inilah yang jadi fondasi dari semua tindakannya nanti. Dan seolah-olah udah takdir, namanya sendiri punya makna yang dalam banget. Diponegoro. Waktu di pengasingan, dia pernah jelasin sendiri artinya. Buat dia, nama itu bukan sekedar gelar bangsawan. Itu semacam misi. Dia ngelihat dirinya bukan sebagai penguasa, tapi sebagai orang yang tugasnya ngasih pencerahan, kekuatan, dan kemakmuran buat daerahnya. Keren banget kan? Oke, jadi pertanyaannya, gimana pangeran yang cinta damai ini bisa sampai angkat senjata? Nah, di bagian selanjutnya ini, kita bakal lihat gimana arogansi kolonial Belanda pelan-pelan mancing dia, sampai akhirnya nggak ada lagi pilihan lain. Ini tuh bukan cuma gara-gara satu hal ya, ini akumulasi. Pertama, pejabat Belanda makin semena-mena, nggak ngehargain adat lokal, terus mereka ngenain pajak yang gila-gilaan, bikin rakyat sengsara. Nah, puncaknya, dan ini yang benar-benar personal buat Diponegoro, Belanda seenaknya mau bangun jalan lewat tanah leluhurnya di Tegalrejo. Bahkan mereka udah pasang patok di Tama yang dianggap suci itu. Wah, ini udah keterlaluan. Ini benar-benar jadi pemicu utamanya. Nah, ini bagian yang paling krusial. Diponegoro nggak cuma bilang ayo perang, enggak. Dia menyerukan perang sabil, perang suci. Ini langkah yang jenius banget loh. Kenapa? Karena ini langsung mengubah konflik yang tadinya cuma soal sengketa tanah seorang pangeran, jadi perjuangan massal atas nama agama. Seluruh rakyat Jawa dari berbagai kalangan jadi bersatu buat ngelawan penjajah yang mereka anggap kafir. Kekuatannya jadi berlipat ganda. Dan akhirnya, perang pun meletus. Perang Jawa ini berlangsung 5 tahun penuh. Dan jangan salah, ini bukan perang kecil-kecilan. Ini jadi salah satu konflik paling brutal, paling mahal, dan yang paling mengubah sejarah di Hindia Belanda pada masa itu. Di lapangan, ini kayak duel strategi klasik. Di satu sisi, ada pasukannya Diponegoro. Mereka didukung penuh sama rakyat, jadi mereka jago banget perang gerilnya. Serangannya cepat, hit and run, dan mereka pintar manfaatin kondisi alam, kayak musim hujan. Nah, di sisi lain, ada Belanda dengan Jenderal de Kock. Strategi mereka namanya benteng stelsel. Jadi mereka bangun banyak benteng kecil yang saling nyambung buat ngurung pergerakan gerilyawan. Pelan-pelan tapi pasti, tujuannya buat mencekik perlawanan. Terus, seefektif apa sih perlawanan Diponegoro? Coba lihat aja angkanya. 25 juta gulden. Itu angka yang gede banget zaman itu. Saking mahalnya biaya perang ini, pemerintahan kolonial Hindia Belanda hampir bangkrut. Ini bukti nyata kan betapa hebatnya perlawanan Diponegoro dan pasukannya? Tapi, biaya finansial itu nggak ada apa-apanya dibanding korban nyawa. Coba bayangin, 200.000 orang Jawa meninggal dunia selama 5 tahun konflik ini. Dari pihak kolonial sendiri, korbannya 15.000 tentara. Angka-angka ini nunjukin betapa dahsyat dan brutalnya Perang Jawa ini. Skala kehancurannya benar-benar masif. Setelah 5 tahun perang habis-habisan, ternyata akhirnya bukan ditentukan di medan tempur, tapi di meja perundingan. Dan justru disinilah babak paling dramatis sekaligus paling tragis dari kisah Diponegoro dimulai. Oke, jadi ceritanya bulan Maret 1830, pas banget lagi bulan suci Ramadan. Diponegoro setuju buat ketemu Jenderal de Kock di Magelang. Niatnya baik loh, dia datang buat berunding, buat cari jalan damai. Dia datang dengan itikat baik, percaya penuh kalau selama bulan suci ini ada gencatan senjata. Tapi, apakah pihak Belanda punya niat yang sama? Ataukah ini cuma sebuah jebakan? Nah, ini yang luar biasa.
Coba kita lihat gimana dua lukisan ini menceritakan kisah yang sama dengan cara yang beda banget. Di lukisan pelukis Belanda, Pineman, judulnya Penyerahan Diri. Diponegoro digambarkan tunduk, kalah, posisinya lebih rendah dari Jenderal de Kock. Tapi lihat lukisan karya maestro kita, Raden Saleh. Judulnya aja beda, Penangkapan. Di sini, Diponegoro digambarkan tegak, kepalanya nggak nunduk, mukanya penuh amarah. Posisinya sejajar sama orang Belanda. Ini jelas banget nunjukin kalau ini bukan penyerahan diri, tapi sebuah pengkhianatan. Tapi, apakah ditangkap dan diasingkan itu akhir dari cerita Diponegoro? Jelas bukan. Justru, dari sinilah warisannya sebagai simbol perlawanan abadi baru benar-benar dimulai. Meskipun jauh dari Jawa, diasingkan di Manado, terus dipindahin ke Makassar, semangat juang Diponegoro nggak pernah padam. Di pengasingan, dia justru mendiktekan autobiografinya yang monumental, Babat di Panagara. Saking pentingnya naskah ini, tahun 2013, UNESCO sampai menetapkannya sebagai Memory of the World. Dan tentu saja, pada tahun 1973, Indonesia secara resmi menganugerahinya gelar pahlawan nasional. Dan warisannya itu nyata bahkan sampai sekarang. Coba kita lihat cerita keris pusakanya Kiai Naga Siluman. Keris ini dirampas Belanda tahun 1830, terus jadi bagian dari koleksi mereka di Belanda. Tapi setelah proses yang panjang banget, akhirnya di tahun 2020, setelah 190 tahun, keris itu berhasil dipulangkan ke Indonesia. Ini buktikan kalau warisan dan kisah Diponegoro itu masih hidup dan bahkan jadi bagian dari hubungan diplomatik modern. Jadi, dari semua ini, kita sampai di satu pemikiran penutup. Kisah Diponegoro itu kan tentang banyak hal ya, tentang keberanian, pengorbanan, soal pengkhianatan, dan semangat yang gak bisa dipadamkan. Ini soal memegang prinsip di atas jabatan, soal ngebela rakyat kecil, dan soal betapa mahalnya sebuah kepercayaan. Nah, pertanyaannya buat kita semua, gimana bisa cerita seorang pangeran dari abad ke-19 yang dikhianati saat datang untuk berunding damai masih terus relevan dan bahkan ikut ngebentuk semangat bangsa kita di abad ke-21 ini? Coba kita renungkan.